Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah binatullah wa rasul tawatin nasul salahal jasadi wa rahil hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah syekhana wa al-kitab al-imam khalifah khairil anam al-habib Ali bin Ammam mufti Syafi'i bin al-Haram Muhammad bin Husain al-Habashi wa usulihim wa furuhim. Bismillah syekhana al-habib Anis bin Alwi al-Habshi wa al-habib Ali bin Ali al-Habshi wa al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi wa al-habib Muhammad bin Ali al-Habshi wa al-habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali al-Habshi wa usulihim wa furuhim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam bukaannya. Ya, bukan buat saya. Karena baru kemarin lagi, alhamdulillah. Allah masih kasih nikmat sehat afiat panjang umur. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melanjutkan daripada syarah kitab Maulid Simtid Durar yang dikalam oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Kita masuk kepada fasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi'. Tajalla dalam bahasa Arab ya, itu maknanya adalah menampakkan diri. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu ada 3 tingkatan, namanya takhalli, tahalli, tajalli. Apa takhalli? Proses mengosongkan diri dari dosa. Tahalli menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan tajalli adalah nampaknya, munculnya Allah di dalam kehidupan kita ya. Nah, ini kata tajalli di sini ya. Tajallal haqqu ya. Bermakna Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya ya. Kalau yang disebut dengan Allah menampakkan dirinya, maka enggak mungkin ini di dunia ya. Karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu hanya dapat dilihat di akhirat, bukan di dunia ya. Nah, tapi tajalli yang di sini ya adalah tajallinya Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Allah nampak pada diri Rasulullah gitu. Dan itu sangat-sangat mungkin ya. Makanya guru kita tuh waktu ngejabarin tajalli itu kayak gini ya. Kalau kita punya mantan mungkin ya. Ini mantan kita ngasih hadiah nih, hadiah apa nih? Teko ya. Ini teko dari kayu apa dari apa nih? Tanah liat ya. Tanah liat ya. Untung lihat ya. Si mantan kita ngasih tanah liat nih, teko tanah liat. Kita punya mantan meninggal. Tapi saban kali kita ngelihat teko, yang kita ingat apa? Nah, namanya mantan kita bertajalli gitu, menampakkan dirinya di mana nih? Tapi ini mantan bukan? Ini hanya apa? Teko, sama dengan Allah. Allah bertajalli lewat makhluknya, termasuk Nabi Muhammad. Makanya ketika seseorang manapun melihat Nabi Muhammad, sama saja mereka memandang Allah. Dalam artian apa? Melihat kasih sayang Allah, melihat kedermawanan Allah, melihat keindahan Allah lewat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka dikatakan tajallal haqqu fi alami qudsihil wasi'. Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya fi alam, pada alam qudsihi, ya, alam kesuciannya al-wasi' yang luas. Tajallian qada, dengan tajalli, ya, dengan satu penampakan, ya, yang mana binti syari fadlihi, itu menyebabkan tersebarnya limpahan karunia fil qaribi wasyasi', pada orang-orang yang dekat maupun orang yang jauh. Jadi dengan sebab Allah menampakkan, ya, menampakkan dirinya pada Nabi Muhammad, itu tersebarlah rahmat buat orang yang dekat maupun orang yang jauh. Makanya dengan berkah Nabi Muhammad kita kedapatan dilimpahan anugerahnya, dilimpahan rahmatnya. Bayangin kita ke Mekah jauh dekat, jauh. Orang kalau mau jalan aja bisa berbulan-bulan jalan kaki, ya. Gitu. Nah ini orang yang jauh kayak kita orang Indonesia mendapatkan apa? Mendapatkan limpahan rahmat yang tercurah lewat munculnya Nabi Muhammad. Maka siapapun orang yang menjadi wakil Nabi Muhammad, membawa warisan Nabi Muhammad, membawa akhlaknya Nabi Muhammad, maka sama saja itu adalah Nabi Muhammad. Dalam arti apa? Dalam arti ini orang menjadi wasilah. Jadi keberadaan Nabi itu luar biasa, rahmat. Siapapun orang yang ada nisbat dengan Nabi, ada hubungan sama Nabi, mau cucunya Nabi, mau ulamanya Nabi, mau pecinta Nabi, pasti membawa rahmat. Yang mana rahmat itu kalau kita telusuri hakikatnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rahmat itu tersebar, ya, baik buat orang yang dekat, buat orang yang jauh, falahul hamdul ladzi la tanhasiru afraduhu bita'ada. Maka terusannya apa kata Habib Ali Habsyi? Falahul hamdu, maka hanya bagi Allah lah pujian. Maka setelah tersebarnya rahmat, anugerah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah dengan memuji Allah. Yang mana pujian tersebut afraduhu, yang jumlah bilangannya dia nggak bisa latan hasil, nggak bisa dibatasi. Bita'adat dengan hitungan, saking banyaknya. Bayangin ya, kita kan amin Nabi ini udah 1400 tahun lebih. Bayangin, dari dulu sampai sekarang rahmatnya Nabi, rahmatnya Allah yang tersebarkan lewat Nabi nggak putus-putus. Semisal contoh nih, kita kalau bikin maulid, kita milad kita, ulang tahun kita, memang kapan mau miladnya kapan? Kapan aja ya. Malam ini katanya milad ya. Dengar ya. Kita bikin milad. Saya misalnya merayakan milad saya, ada yang merasa diuntungkan nggak? Ada, minimal dapat senangnya atau dapat kuenya, ya. Itu miladnya saya. Hanya bisa memberikan keuntungan buat segelintir orang kecil. Tapi coba miladnya Nabi Muhammad, kelahiran Nabi, berapa banyak orang yang dapat manfaatnya? Besok bulan Maulid kan? Ya. Ada yang punya listnya tuh sebulan. Pokoknya penuh. Bahkan kalau bentrok dia tahu nih yang mana yang masih diduluin. Ini kira-kira al ibadah apa al istiqomah? Seri. Bisa nektok. Dibayangin berapa banyak orang hidup dengan sebab adanya Nabi Muhammad. Berapa banyak orang itu mendapatkan untung dengan sebab adanya miladnya. Itu baru milad ya, belum ajarannya Nabi Muhammad, ya. Maka jadi manapun orang menghidupkan sunnah Nabi pasti itu di situ, ya. Nah itu ya, maka kita bersyukur sama Allah dengan sebab Allah, ya, menampakkan dirinya lewat Rasulullah, tersebar rahmatnya Allah melalui Rasulullah, maka falahul hamdu, maka segala puji hanya bagi Allah dengan jumlah bilangan pujian yang tidak bisa kita hitung. Wala yumalu takraruhu, dan tidak pernah bosan itu diulang-ulang pujian itu. Bikathrati terdat, dengan banyaknya disebutkan. Ya. Kita
kalau sholawat amin Nabi nggak ada bosan-bosan ya kan? Kenapa itu? Nah itulah ya anugerah dari Allah Subhanahu. Haitsu abraza min alamil imkan, di mana Allah Subhanahu wa taala abraza menampakkan ya, min alamil imkan, di alam apa namanya musyahadah ini, surata hadal insan, yaitu bentuk gambaran manusia mulia ini. Jadi ya termasuk nikmat dari Allah munculnya Nabi Muhammad. Padahal sebelum muncul aja Nabi Muhammad udah ngasih syafaat, ngasih pertolongan. Itu belum muncul loh ya. Sosok Nabi Muhammad belum lahir, belum muncul ke bumi, udah ngasih syafaat. Terutama buat Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam bertobat kepada Allah, Nabi Adam bertawasul dengan nama Nabi Muhammad, minta ampun kepada Allah dengan wasilah Nabi Muhammad, diterima. Ya, ditanya sama Allah, ya Adam, ente tahu dari mana nama Muhammad itu? Kata Nabi Adam, seketika engkau menciptakan saya melihat di tiang-tiang aras tertulis nama Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur. Saya yakin ini bukan orang sembarangan. Bayangin coba, belum lahir, belum wujud Nabi Muhammad, sudah bisa memberikan syafaat. Bagaimana kalau sudah wujud? Nah jadi gitu ya. Bahkan ada satu ayat yang luar biasa, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum di mana engkau ya Muhammad ada di situ. Ini dasarnya dulu ceritanya orang-orang kafir Quraisy minta ditimpa azab sama Allah. Ya, kalau emang anda benar ya Muhammad, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka sekarang timpakan itu batu dari langit. Mereka minta bukti kalau Muhammad benar, ente benar nih, tuh kasih azab kami dong, kasih azab. Apa kata Allah? Allah tidak akan mengazab satu kaum di mana engkau di situ ya Muhammad. Artinya berkat adanya Nabi selamat. Ini ayat dijadikan dalil oleh ulama, siapapun orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad, maka nggak bakal sengsara hidupnya, nggak bakal kena azab. Nanti ketika kita di dalam kubur, orang yang nyelamati kita Nabi Muhammad. Ntar dihadirkan tuh, Pak Imam meninggal nih, ntar dihadirkan sosok Rasulullah. Engkau kenal siapa? Kalau orang itu nggak kenal, disiksa. Kalau kenal, ini Nabi saya, Nabi Muhammad, selamat. Dihadirkan Rasulullah. Makanya kembali lagi tadi itu, kita kalau punya hubungan sama Rasulullah, ya, Rasul ada di hati kita, Rasul ada di dalam sanubari kita, selamat kita insya Allah. Nah, inilah kenapa tiap minggu kita baca maulid itu. Nah maaf ya, kadang-kadang orang maulid kurang resep kalau sekarang. Kalau zaman dulu maulid resep kenapa? Setahun sekali. Kalau sekarang tiap minggu. Kadang-kadang pengajian maulid yang ditungguin ceramahnya. Kan ngawur namanya. Acara maulid yang ditungguin berkatnya. Diparahan lagi gitu. Dia nggak mau ceramah, dia langsung berkatnya aja. Ada kayak yang begitu? Yang mana itu orang itu? Jadi kalau dulu orang hadir maulid, yang ditungguin maulidnya. Hadir acara Habib Umar bin Al Abbas di Gang Arab, nggak pakai ceramah, maulid. Baca rawi dari awal sampai habis, selesai tutup doa makan. Kenapa? Karena maulid Nabi isinya baca rawi. Ceramah mah bonus. Ya. Kalau sekarang kebalik ya, orang masih belum asrokol, tadi dulu sebatang terus. Nah, intinya maulid di sini. Gitu. Ya. Selesai rapi asrokol baru masuk. Ya. Begitu langsung bagian berkat, itu pulang dah. Ceramah kurang ajar. Padahal panitia ngebagiin berkat biar orang dengar ceramah tentang Nabi Muhammad. Seandainya niat panitia nggak sampai, maka kita dianggap nyolong berkat. Kenapa dianggap nyolong berkat? Karena kan berkat ini dikasih biar orang dengar ceramah. Berarti kalau dia nggak dengar ceramah dikasih, berarti haknya dia bukan? Bukan. Berarti namanya apa? Makanya kalau belum kelar jangan apa? Pulang. Baca ke Ustaz. Boleh kalau Ustaz. Iya, tanya Pak Imam. Yang mau nanya Pak Imam. Boleh, pulang. Pak Imam mau nanya. Nanti boleh. Karena
Karena dibaginya berkat buat RT, buat Ustadz, tujuannya bukan buat dengerin ceramah. Ustadz lebih ngerti. Bener kan? Dan ceramah dia, yang ngajarin dia. Terus Ustadz dikasih hadiah kenapa? Sebagai ikroman, biar majlis nih lengkap mulia gitu. Makanya beda sama jamaah. Gitu. Ya, jadi dibagikan berkatnya itu ambil. Cuman apa tuh? Cuman nanti tunggu selesai acara baru pulang. Gitu. Pulang bawa berkatnya doang, nggak usah bawa sendal. Gitu. Ini mau tabaruk Ustaz, jangan kan berkat sendal ya, aneh tabaruk. Bahasa Irup. Ya, jadi Allah memunculkan, menampakkan di alam ini surata hadal insan. Untuk apa? Liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan. Agar sakolane, sakolan maknanya apa? Manusia dan jin. Yatasyarraf mendapatkan kemuliaan biwujudih. Jadi Nabi diutus biar apa? Biar jin dan manusia terangkat derajatnya di sisi Allah. Bayangin coba. Dengan munculnya Nabi terangkat derajat kita ya, manusia dan jin. Bukan maknanya manusia, jin pun termasuk masuk ke dalam ya kemuliaan tadi. Ya, karena satu hari baginda Rasul lihat sahabat, kalau nggak salah lagi ngancur-ngancurin tulang, Rasul tegur itu, jangan dihancurin tulang itu, karena tulang itu makanan siapa? Jin. Berarti jin girang nggak tuh? Alhamdulillah, untung Nabi bilang begitu. Makanan aneh tuh, bayangin coba. Berkah adanya Rasulullah, jin merasa ini adalah rahmat dari Allah. Makanya kalau kita makan tulang jangan diapain? Dihabisin semua gitu ya. Bagi siapa? Jin. Itu rezekinya jin. Mana yang dimakan bukan zahirnya, yang dimakan saripatinya tuh jin itu. Nah, liyatasharrafa biwujudihi tsaqalan, agar manusia dan jin, tsaqalan maknanya manusia dan jin itu yatasyarraf mendapatkan kemuliaan biwujudih. Wa tantashira asraruhu fil akwana, dan tersebar sirnya Nabi. Nah, sir yang dimaksud sir adalah ilmunya Nabi ya. Fil akwan di alam semesta ya, jadi Nabi diutus bukan hanya membawa rahmat, tapi membawa sir, membawa rahasia, membawa ilmu. Makanya nih kita bikin pengajian begini nih, ini sedang mengambil sirnya Nabi. Ya. Makanya kalau mau tahu sirnya Nabi ada pada ulama. Ya. Ulama tuh yang punya sirnya Nabi. Kita nggak usah jauh-jauh dah. Kayak ulama, ustadz, kiai, itu para habaib, para asatidz dan sebagainya itu bawa sirnya Nabi. Fama min sirrin ittasala bihi qalbu munib, maka tidak ada ya dari sir, dari rahasia yang bersambung dengannya ya qalbu munib, hati orang yang bertaubat, illa min sawabihi fadlillahi ala hadzal, kecuali itu merupakan limpahan anugerah dari rahmat Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala ala hadzal habib, atas kekasihnya ini yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi fama min sirrin, tidak ada satu rahasia pun yang masuk ke dalam hati munib, orang yang bertaubat kepada Allah. Ini saya jelasin dulu ya. Munib itu maknanya orang yang bertaubat. Itu sama dengan at-taib atau at-tawwab. Tingkatannya kalau orang taubat biasa namanya taib. Taba yatubu, bertobat dari dosa. Kalau naba yanubu, ini lebih dalam nih. Orang yang bertobat dari tarkus sunnah wa fi'lul makruhat. Orang kalau ngerasa dosa dengan yang makruh, itu namanya munib. Kalau kita kan belum, kita ngerasa dosa kalau minum khamar, ninggalin sholat, ninggalin puasa, berarti kita at-taib, orang yang bertobat. Tapi kalau tobat yang lebih tinggi lagi levelnya namanya al-munib ya. Namanya inabah. Ada at-taubah, ada apa? Inabah. Tahu yang apa? Masjid. Itu artinya inabah itu kalau bahasa anak Jaksel 2.0-nya tobat. Next levelnya tuh, yang paling tingginya tobat adalah al-aubah. Orangnya namanya awab. Namanya apa? Untuk orang yang merasa dirinya ada itu. Jadi kalau orang merasa dirinya ada, merasa dirinya mampu, nah itu tobatnya tingkatan para orang-orang khusus. Gitu.
Nah di sini dikatakan ya, tidak akan sampai ya, satu rahasia pun ya, kepada hati seorang hamba yang munib kecuali itu berkah limpahan karunia yang diwariskan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Jadi gampang gini dah. Saya punya gelas. Kalau gelasnya kosong, kita isi air segini aja, luber gak? Enggak, karena gelasnya kosong, kita isi ya, enggak luber. Tapi kalau gelasnya udah penuh, saya tuangin air, luber gak? Yang dapat luber yang mana? Yang pinggir-pinggirnya. Orang-orang yang di sekitarnya inilah yang akan dapat luberannya. Sama kita dengan Nabi. Kalau kita duduk di pinggiran Nabi, di sekitar Nabi, berada dekat sama Nabi, kita tambahin sholawat buat Nabi. Ya Allah, limpailah rahmat buat Nabi. Allah kasih Nabi karena luber keluar. Yang kena siapa? Orang yang dekat sama Nabi. Siapa yang dekat sama Nabi? Kita yang rajin baca. Makanya orang kalau baca sholawat ntar dapat ini, dapat itu. Kenapa? Limpahannya ke kita. Karena Nabi udah penuh, udah nggak perlu lagi rahmat. Udah luber tadi itu. Ya. Jadi kalau kita jauh dari Nabi, ya lamaan dikit datangnya. Ya kan luber nih, lama gitu, lama nyampenya. Maka deket-deket sama Nabi. Gimana biar dekat sama Nabi? Hadir majelis maulidnya, kerjakan sunnahnya, pelajari ilmunya, baca sholawatnya. Itulah orang yang dekat sama Nabi. Kalau dekat sama Nabi, baca sholawat dikit aja langsung dapat limpahan rahmatnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Nah jadi itu yang kedua. Fama min sirri tasolah. Harus ada itasol di situ. Tidak ada rahasia yang bersambung gitu. Jadi kalau kita pengen dapat rahasia kudu nyambung. Kan orang tuh kalau bahasa kalau kita sholat ya, kalau baca keras namanya apa? Jahar. Kalau baca pelan namanya apa? Sir. Tahu baca pelan sir? Bacanya lirih. Kira-kira kalau jauh kedengeran nggak sir? Siapa yang mendengar suara pelan kalau dia ngomong? Orang yang dekat. Kalau kita pengen tahu sir, pengen dapat sir, kudu apa? Kalau jauh nggak dengeran, namanya kan apa? Sir kan? Kita dengar, kita lihat dari jauhnya orang baca gini, komat kamit mulutnya. Cuman jauh nggak dengeran, tapi kalau kita deketin, kedengeran nggak? Makanya kalau pengen dapat sirnya Nabi, kudu dekat sama siapa? Sama Nabi. Oh Nabi jauh sekarang, ya udah dekat sama pewaris Nabi. Ntar dibisikin tuh sirnya. Namanya sir nggak boleh keras-keras. Namanya jahar bukan sir lagi, bener kan? Nah, orang ngomongin sir ini, sir ini. Kita deket nggak? Kalau nggak deket nggak dapat. Makanya yang dapat sirnya para ulama, sirnya Habib Mundir, sirnya Habib Umar, sirnya Habib Hasan, orang yang dekat sama beliau. Ya. Dekat pun belum jadi dapat. Kalau budak dekat begini nih, membudak kupingnya pakai headset. Artinya apa? Dia nggak pandai mendengar. Ya. Dia dengar nih, dia punya pendengaran tapi nggak pandai didengar. Dia kupingnya di sini, tapi hatinya kemana-mana nggak dapat sir. Maka orang yang dapat sir dari sesuatu, yang pertama syaratnya nyambung, yang kedua syaratnya dekat, yang ketiga pasang pendengaran kita dan hati kita. Ya. Antum bisa hadir di sini, tapi bisa jadi hati antum nggak di sini. Mikirin rumah kali, Bang Oto yang mikirin rumah, mikirin bini, atau mikirin apa gitu, mikirin pertama 16.000. Parah. Mau ngisi Pertalite, ngisi jam berapa? Jam 3 subuh kosong. Tapi Pertamina itu tuh, nah gimana tuh? Ya. Makanya kalau kita pengen mendapatkan sir yang dibawa Nabi tadi, syaratnya tadi apa tadi? Pertama kudu nyam, yang kedua kudu dak, yang ketiga kudu pasang telinga dengan hati. Yang keempat ini, qalbu munib, itu hati orang yang bertobat. Nah ini cirinya orang tobat kan bersih. Jadi kalau kita pengen dapat sirnya kudu apa tadi? Bersihin hati kita. Baru dapat sir. Anda lihat ada orang, Masya Allah, ada ketemu tahun berapa tuh ya? 2012 kalau nggak salah. Dia tiap malam Ramadan itikaf 10 hari di masjid, nggak pulang. Kalau kita kan pulang. Ya, udah malam itikaf, pulang pagi kan gitu. Udah gitu malamnya ngerokok lagi di depan masjid gitu. Nah itikaf di malam masjid.
Ini depan masjid. Ngapain nanti? Itikaf ambil bakar samsu. Itu bukan itikaf namanya. Enggak. Ronda. Dia orang itikaf di masjid, subhanallah 10 hari, itu bertahun-tahun. Dia nanya sama saya, Ustaz, saya apa ya kalau nyebut nama Muhammad, air mata saya nangis. Dia pas lagi nanya nangis. Pas lagi nanya apa? Nangis. Setiap disebut nama Nabi Muhammad nangis, netes air mata saya. Saya tanya, Bapak emang apa yang didawamin? Oh, saya udah beberapa tahun ini saya qiyamul lail, saya itikaf di masjid, ikutin Nabi nggak pulang 10 hari. Itu mungkin Bapak sudah apa? Sudah mendapatkan sirnya. Gitu. Ya. Jadi kalau orang sudah mendapatkan cinta, sudah mendapatkan sir cinta dan sebagainya, pasti ada yang namanya waridat. Ada sesuatu efek. Ya kan, orang kalau dapat kan ada efeknya gitu. Ya kayak orang misalnya gini belum dapat gaji kan gitu, mukanya suntuk, bakatnya muret aja gitu, mukanya diteguk gitu. Coba ada transfer 30 juta gitu, seger gak Pak Imam? Oh, siapa aja ditegur sama dia? Kabar sehat, itu sehat. Waduh, conggak banget sama orang. Itulah asar, itulah sir yang masuk. Yang namanya sir masuknya nggak berasa, sampai dia nggak tahu kenapa ya kok saya begini. Tuh. Dia nanya kenapa kok saya begini? Itu sir namanya, sirrul mahabbah namanya. Cinta masuk, kadang nggak pakai salam, langsung masuk. Makanya semalam kita bahas tuh, ada orang mendapatkan sesuatu karena usaha, ada orang mendapatkan sesuatu tanpa usaha, dan ini haknya Allah. Ada orang maksiat, tahu-tahu Allah kasih mahabbah di hatinya, Allah kasih sir di hatinya, Allah masukin sir di hatinya, sura auliyaillah, jadi wali Allah seketika nggak pakai usaha. Ada yang begitu banyak, namanya majdub namanya. Ada orang yang nggak berusaha di ibadah, dia suluk, dia wirid, dia zikir, bertahun-tahun baru masuk. Ada. Nah, kalau yang pertama namanya murad, orang yang dikehendaki Allah, yang dipilih Allah. Yang kedua namanya murid. Kalau kita murad mahrid begitu. Murad sama apa tuh? Kalau mau lihat siapa murad, Nabi kita Muhammad, orang yang dikehendaki Allah, orang yang dipilih Allah, belum diciptakan saja Allah sudah perkenalkan sama makhluk. Belum diciptain aja Allah sudah limpahkan rahmatnya kepada beliau. Itu Rasulullah itu. Orang yang dapat cinta dari Allah tanpa usaha. Nah, adapun yang kedua, murid, orang yang menginginkan cinta, namanya murid. Usaha dia beribadah. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim. Maka kedua orang yang dicintai Allah dengan jalan yang berbeda ini selalu kita sebut namanya dalam sholat, betul? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namanya salawat apa? Ibrahim ya. Kenapa disebut nama Ibrahim? Karena beliau adalah sosok contoh buat kita. Kalau mau dapat cinta Allah, deketin Allah. Kalau mau dapat cinta Allah, mujahadah melawan hawa nafsu, penuhi perintah Allah. Semua perintah yang Allah suruh sama Nabi Ibrahim disempurnakan dengan sempurna. Ya. Nah, itu contoh dua gambaran tadi. Nah, kita yang mana ya? Kita yang dipilih, apa yang memilih kan gitu. Ya. Kalau kita dipilih, nggak usah capek-capek usaha. Allah masukin cinta di hati kita, langsung cinta Nabi, langsung rajin duha, langsung rajin ibadah yang sunnah dan sebagainya, jadi wali. Tapi kalau kita emang bukan orang yang terpilih, kita mesti mengupayakan ya. Karena emang yang namanya sesuatu yang besar kadang-kadang diwariskan dari orang tua. Orang tua kita kaya, punya anak anaknya kita sematawayang, kaya nggak kita? Hah? Orang tua kita kaya, punya anak kita kaya, kenapa? Warisan. Tapi kan nggak semua orang punya orang tua kaya, kadang-kadang ninggalin utang kayak Jokowi. Sallu ala Muhammad. Ya, jadi kita yang mana nih? Yang dipilih apa yang memilih? Kalau kita yang dipilih sama Allah, ya udah. Tapi kalau kita yang memilih, nah dalam arti kita usaha dah sampai mendapatkan cintanya Allah. Lagi mana dapat cintanya Allah? Tulis, cara mendapatkan cinta Allah adalah dengan banyak menyebut namanya. Ya.
sebut nama Allah, zikir, ya, tuh, baca Quran. Memang ketika awal nyebut belum ada cinta tuh, masih maksain diri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama-lama muncullah rasa. Ya, baru rasa doang. Lama-lama muncul getaran. Ya. Lama-lama makin cinta. Sebagaimana kata Allah, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu yang teman-teman rasakan dulu pada saat ngaji dengan Habimun di almarhum. Kita nggak pernah tuh zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama-lama masuk tuh. Mungkin belum cinta, tapi karena disebut tiap malam Selasa kita ngaji disebut ya Allah. Lama-lama disebut nangis kita. Lama-lama nggak boleh disebut nama Allah, getar hati kita begitu. Ya, jadi sebutlah nama Allah terus sampai nanti Allah masukkan cinta ke dalam hati kita. Ya, kalau kata orang Jawa, weting tresno, jalaran soko kulino. Yo ora. Weting tresno, jalaran soko kulino. Artinya apa, Imam? Emang artinya apa tahu nggak saya? Mas apa artinya tuh weting tresno? Ya, di Jawa aja dipertanyakan ini. Lama di Jakarta. Saya pindah lagi dah ke Jawa. Weting tresno jalaran sapa kulino au kamakola orang Jawa gitu. Ya. Intinya apa? Lama. Kita kalau dekat lama-lama ntar juga demen. Ya. Ntar gak lama kan pertamanya nonton dulu ya, nonton besok ikut, lama-lama ya tuh kayak orang mancing. Awal mancing kan nonton dulu kan. Ya, emang enak apa strike gitu kan. Lama dipinjemin, kita mau coba nih dulu lagi kan. Wah, strike, wah girang dia. Besok beli joran. Pertama main 2 jam, 3 jam, lama mungkin harus seminggu. Ikut kelas apa? Wah. Susah. Anjing mania gitu ya. Jadi cara kita menumbuhkan cinta apa tadi? Banyak menyebut. Emang logikanya gimana ya? Kok menyebut jadi cinta? Emang begitu? Karena kalau orang benci nggak bakal menyebut, segan nyebutnya. Gitu. Tapi kalau kita sebut, lama-lama tertanam di hati kita, teringat, terbayang-bayang terus. Ya kayak kita kemarin kan sama kicau mania kan, bukan ini kicau mania, bukan ini kicau mania, lama-lama ngoceh sendiri. Lagi jalan kicau mania. Lagi ngaji kan kicau mania. Kebayang gitu kicau mania. Pada dasarnya nggak demen nggak. Makanya tadi kalau kita diajak zikir, udah ikut aja. Gitu. Diajak murid ikut aja, ntar muncul cinta di hati kita. Nah cirinya cinta apa tuh? Asyauqin, rindu. Mulailah tuh sholawat pakai nangis tuh. Kalau sholat udah pakai nangis tuh, tandanya udah mulai masuk cinta tadi. Ya, sekali-kali ikut tuh yang di Bandung, di beberapa kota ada tuh yang namanya VR. Tahu VR? Bukan yang kagalan bukan. Yang pakai apa kacamata tuh ngeliat tuh. Ya, ntar gimana rumah Nabi. Cobain sekali-kali. Mau ngetes nih, kita ada mahabbah gak sama Nabi? Nonton itu, kalau nonton nangis, berarti ada mahabbah di hati kita sama Nabi. Ya. Jadi kita tanamkan rasa cinta itu sama Rasulullah di hati kita. Ini mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita kecintaan, Allah rawat di hati kita kecintaan sampai baginda Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Allah memberikan kita sir dan ilmunya Nabi Muhammad kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, surah Fatihah, kalimatul Fatihah, iftah lana abwaabal khair, wakhtim lana bil khair, waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirina min ahsani ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wal dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana arafna بأننا اقترفنا وأننا